Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oji Saputra, NPM 191063 dari kelas PJKR 3A. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai implementasi atau pelaksanaan model strategi pembelajaran PENJAS. Pengertian model strategi pembelajaran. Model pembelajaran adalah seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum, sedang, dan sesudah pembelajaran yang dilakukan guru, serta segala fasilitas yang terkait yang digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam proses belajar mengajar. Kemudian, pengertian pendekatan strategi pembelajaran. Pendekatan strategi pembelajaran adalah ide atau prinsip cara memandang dalam menentukan kegiatan pembelajaran. Lalu, pendekatan strategi pembelajaran. Pendekatan strategi pembelajaran ekspositori dan inquiry. Yang pertama itu ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. Kemudian yang kedua itu ada inquiry. Pembelajaran inquiry merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki sesuatu fenomena alam, makhluk hidup, atau benda secara sistematis, kritis, analitis, dan logis. Yang selanjutnya itu komponen model pembelajaran. Menurut Browns dan Marshall Weil, orientasi yakni persepsi manajer terhadap komitmen organisasi akan pentingnya pembelajaran di dalam organisasi. Kemudian ada sintaks, yaitu urutan langkah pengajaran yang menunjuk pada fase-fase atau tahap-tahap yang harus dilakukan oleh guru bila ia menggunakan model pembelajaran tertentu. Misalnya model eduktif akan menggunakan sintak yang berbeda dengan metode induktif. Selanjutnya prinsip reaksi. Prinsip reaksi berkaitan dengan pola kegiatan yang menggambarkan bagaimana seharusnya guru melihat dan memperlakukan para siswa, termasuk bagaimana seharusnya guru memberikan respon terhadap siswa. Prinsip ini memberikan petunjuk bagaimana seharusnya guru menggunakan aturan permainan yang berlaku pada setiap model pembelajaran. Kemudian sistem sosial adalah pola hubungan guru dengan siswa pada saat terjadinya proses pembelajaran, situasi atau suasana dan norma yang berlaku dalam penggunaan metode pembelajaran tertentu. Dan yang terakhir itu ada sistem pendukung, yaitu segala sarana, bahan, dan alat yang diperlukan untuk menunjang terlaksananya proses pembelajaran secara optimal. Kemudian, model strategi pembelajaran CBSA. Yang pertama yaitu ada Delikan. Model ini menekankan kepada kegiatan belajar siswa, dimulai dari kegiatan mendengar, disusul dengan kegiatan melihat, dan diakhiri dengan kegiatan mengerjakan. Kemudian brainstorming, suatu model dalam pembelajaran untuk menghasilkan gagasan dari seluruh siswa dari kelompok diskusi yang mencoba mengatasi segala hambatan dan kritik tertentu. Selanjutnya induktif,
Purwanto tahun 2011 mengemukakan pendekatan induktif dalam pembelajaran adalah pendekatan yang bermula dengan menyajikan keadaan khusus. Selanjutnya yaitu deduktif. Di model ini, strategi belajar deduktif merupakan strategi belajar dengan materi atau bahan pelajaran diolah dari mulai yang umum, generalisasi, atau rumusan ke yang bersifat khusus atau bagian-bagian. Bagian itu dapat berupa sifat, atribut, atau ciri-ciri. Dan yang terakhir itu model strategi pembelajaran CBSA, deduktif, induktif. Strategi ini strategi pembelajaran dengan materi atau bahan pelajaran yang diolah dari mulai yang umum, generalisasi, atau rumusan yang bersifat khusus yang nagiannya tertentu. Kemudian model strategi pembelajaran. Yang pertama, the information processing sort atau model pemrosesan informasi. Model pemrosesan informasi ditekankan pada pengambilan, penguasaan, dan pemrosesan informasi. Model ini lebih memfokuskan pada fungsi kognitif peserta didik. Model ini didasari oleh teori belajar kognitif dan berorientasi pada kemampuan peserta didik memproses informasi yang dapat meningkatkan kemampuannya. Selanjutnya, the personal source, model personal. Model personal menekankan pada pengembangan konsep diri setiap individu. Hal ini meliputi pengembangan proses individu dan membangun serta mengorganisasikan dirinya sendiri. Model ini memfokuskan pada konsep diri yang kuat dan realistis untuk membantu membangun hubungan yang produktif dengan orang lain dan lingkungannya. Selanjutnya, the social interaction source, model interaksi sosial. Model interaksi sosial menekankan pada hubungan personal dan sosial kemasyarakatan di antara peserta didik. Model ini berfokus pada peningkatan kemampuan peserta didik untuk berhubungan dengan orang lain, terlibat dalam proses-proses yang demokratis, dan bekerja secara produktif dalam masyarakat. Selanjutnya, behavior modification as a source atau yang disebut model modifikasi tingkah laku. Model modifikasi tingkah laku menekankan pada perubahan perilaku yang tampak dari peserta didik sehingga konsisten dengan konsep dirinya. Model ini menekankan bahwa tugas-tugas harus diberikan dalam suatu rangkaian yang kecil, berurutan, dan mengandung perilaku tertentu. Model ini bertitik tolak dari teori belajar behavioristik, yakni bertujuan mengembangkan sistem yang efisien untuk mengurutkan tugas-tugas belajar dan membentuk tingkah laku dengan cara memanipulasi penguatan. Mungkin sampai di sini saja penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.